Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Ya, saya masih Ongki Librana, Saudara. Ongki Wijaya nanti KU3. Saudara sekalian kasih Tuhan, kita akan merenungkan satu firman Tuhan. Tema kita pagi ini yaitu adalah longing for God's presence. Atau kita bisa artikan kerinduan akan hadirat Allah. Dan mari saudara untuk tema ini kita akan dasari dari Mazmur pasal 42. Kita bisa menyimaknya, saya sudah siapkan slide firman Tuhan di depan, saudara. Kita akan melihat ayat yang pertama, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara sekalian kasih Tuhan, sekali lagi yang menjadi tema kita yaitu adalah longing for God's presence. Kerinduan akan hadirat Allah. Kita masuk di satu seri khotbah yang baru. Di mana saudara kalau kita kembali mengingat di bulan Januari, kita sudah belajar satu kebenaran yang sangat mendasar, yaitu kita melihat betapa saudara kalau kita bisa berelasi dengan Tuhan, saudara relasi kita itu bukan karena kita yang terlebih dahulu yang memulai. Tetapi Allah saudara, inisiatifnya itu berasal dari Allah, Allah yang memulai relasi itu. Saudara kita melihat betapa saudara Tuhan itu telah memberikan kita anugerah yang begitu besar. Ia yang terlebih dahulu mencari kita, ia yang memanggil kita, ia memimpin kita. Bahkan saudara, minggu lalu kita belajar bagaimana Tuhan itu berkenan untuk tinggal diam di dalam hidup kita atau bersama dengan kita. Nah saudara, ini yang sudah kita pelajari. Dan sekarang saudara yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kita akhirnya merespon atas kerinduan Allah tersebut. Apa yang menjadi respon kita? Nah saudara, kalau kita merenungkan pertanyaan ini, dan kita ingin menjawabnya, saya rasa saudara kita perlu dengan jujur mengakui, betapa saudara kita itu ketika merespon akan kerinduan Tuhan ini, kita merespon dengan salah. Ada banyak orang saudara, yang justru lari, bersembunyi dari Tuhan. Atau ada juga yang saudara, dia datang pada Tuhan, dia berelasi dengan Tuhan, tetapi dengan satu konsep yang keliru. Relasi dengan Tuhan dianggap sebagai transaksi. Oh, saya sudah melakukan ini, saya sudah memberikan ini, saya sudah taat,
saya sudah begini dan seterusnya. Sekarang, apa balasan Tuhan buat saya? Jadi ada orang-orang yang menganggap bahwa relasi dengan Tuhan itu adalah sebagai satu transaksi. Kalau saya taat, berkat datang. Kalau saya tidak taat, jangan-jangan nanti akan ada hukuman, ada kutuk. Sudah banyak orang yang punya persepsi atau pandangan demikian. Relasi hanya dilihat sebagai sebuah transaksi. Atau mungkin saudara, ada kita yang mengatakan, aku tidak meninggalkan Tuhan kok. Tetapi saudara kalau kita melihat, jangan-jangan, perlahan tapi pasti, saudara kita tengah menggeser Tuhan untuk keluar dari pusat hidup kita. Tuhannya tetap ada, tapi perlahan tapi pasti kita geser itu. Sadar atau tidak, kita sangat mungkin memperlakukan Tuhan sebagai sarana untuk mencapai keinginan-keinginan kita. Kita sibuk mengisi pusat hidup kita dengan pengejaran-pengejaran akan rasa aman, akan status, kenyamanan. Kita mungkin mengisinya dengan pengakuan, status-status yang mungkin kita impikan, posisi yang mungkin kita impikan. Bahkan mungkin saja kita mengisinya dengan aktivitas-aktivitas yang kelihatannya rohani. Tapi saudara di sini kita melihat masalahnya. Tidak ada satupun saudara dari semuanya itu yang diciptakan untuk menopang jiwa kita. Tidak ada satupun yang bisa saudara pada akhirnya sanggup memenuhi ruang-ruang di dalam hati dan jiwa kita. Kenapa saudara? Di sini kita melihat ketika sesuatu yang terbatas itu dipaksa untuk menggantikan Allah yang tidak terbatas. Yang lahir bukanlah kepuasan, melainkan kekosongan atau mungkin kekecewaan. Nah disinilah saudara kita mengalami atau muncul di dalam hati kita, jiwa kita, apa yang disebut dengan longing. Longing ya saudara, ini bukan nasi panjang. Kalau nasi panjang itu lontong, ini longing lain ya. Longing itu apa saudara? Longing itu kalau diterjemahkan, itu adalah kerinduan. Tetapi saudara bukan sekedar perasaan rindu sesaat. Longing itu justru saudara menjadi satu ungkapan jeritan hati manusia yang kehilangan arah karena tidak lagi hidup bersama dengan Allah. Allah tidak lagi menjadi pusat hidup kita. Hidupnya mungkin tampak penuh, tetapi sesungguhnya hatinya, jiwanya kosong. Saudara kita perlu ingat di sini, ketika kita mengalami ini, kita perlu ingat bahwa sesungguhnya engkau dan saya, kita ini diciptakan oleh Allah untuk Allah. Tujuan kita ada adalah untuk Allah. Ini yang tidak bisa kita singkirkan, abaikan atau lupakan. Sejatinya hidup kita adalah untuk Allah. Dan ketika tujuan ini digantikan, saudara, maka hati kita akan menjadi kosong. Hati kita akan menjadi gelisah, menjadi haus. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh seorang bapak gereja yang bernama Agustinus. Saudara, Agustinus pernah mengatakan kalimat ini, saudara. Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu ya Tuhan. Dan hati kami, perhatikan, tidak tenang sebelum beristirahat di dalam engkau. Saudara, longing itulah ketidaktenangan, saudara. Dan ketidaktenangan ini tidak mungkin bisa diselesaikan oleh karena perubahan situasi, kondisi hidup kita, atau didasarkan pada performa hidup kita. Karena sejatinya saudara, longing kita bukan berbicara tentang bagaimana kita memiliki kehidupan yang mudah. Melainkan itu berbicara tentang bagaimana kita bisa terus bersama dengan Allah sebagai pencipta kita. Ketika kita tidak mendapatkan itu, hati kita akan terus-menerus mengalami longing itu, saudara. Kerinduan itu. Dan itulah yang digambarkan di dalam Mazmur 42 yang tadi sudah kita baca.
Pemazmur dengan sangat jujur mengungkapkan isi hatinya yang haus akan Allah. Yang gelisah karena merasa Allah itu jauh. Nah, saudara, apa yang dialami oleh pemazmur saya rasa ini adalah cerminan bagi hidup kita. Saudara. Cerminan bagi hidup kita pada umumnya. Di mana saudara kalau kita melihat di balik kegelisahan kita, di balik kelelahan kita, di balik perasaan kosongnya hidup kita, sesungguhnya ada jiwa yang haus akan Allah. Nah, saudara, disinilah Mazmur 42 mengajak kita bukan untuk mengabaikan atau menutup-nutupi kehausan itu, melainkan mengajak kita untuk kembali belajar mendengar Allah. Melalui Mazmur ini, pemazmur hendak mengajak kita bagaimana kita belajar mengatasi jiwa kita yang haus akan Tuhan. Dan di sini kita akan menemukan ada 3 pola, saudara. Yang pertama, saudara, kita akan melihat bahwa jiwa yang haus dipanggil untuk mencari Allah. Jiwa yang haus dipanggil untuk mencari Allah. Nah, saudara sekalian, kasih Tuhan, Mazmur ini dibuka dengan satu kejujuran dari pemazmur tentang kondisi jiwanya. Apa yang terjadi, saudara? Ia berkata seperti ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara, pemazmur sedang mengungkapkan bagaimana ia punya kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan yang tidak mungkin bisa digantikan dengan apapun. Yaitu apa, saudara? Ia mengatakan jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Sama seperti seekor rusa yang rindu, yang butuh air untuk ia bisa hidup. Saudara, di sini pemazmur tidak sedang berpura-pura sok rohani dengan mengungkapkan atau mengatakan kata-kata yang indah. Sebaliknya, ia sedang mengungkapkan kebutuhannya yang sangat mendesak, yang sangat menekan. Yaitu ia haus akan Tuhan karena ia tidak dapat merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Nah, saudara, kita akan makin bisa memahami perasaan pemazmur ini ketika kita melihat siapa penulis Mazmur 42 ini, saudara. Nah, saudara, Mazmur 42 ini kalau kita melihat ayat yang pertama ditulis oleh sebuah kaum, oleh suatu kaum yang disebut sebagai Bani Korah. Nah, mereka ini adalah pemimpin di dalam ibadah pada zaman bait Allah pada zaman itu, saudara. Mereka lah yang memimpin umat untuk datang memuji, menyembah Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian Bani Korah dianggap sebagai kaum yang sangat dekat dengan hadirat Tuhan. Tetapi saudara perhatikan apa yang dinyatakan oleh Bani Korah ini, pemazmur ini. Satu ironi, kaum yang dikenal dekat dengan Tuhan, dia mengatakan, aku haus, jiwaku haus kepada Allah. Oh saudara, ternyata sang pemazmur mengalami yang namanya keterpisahan dengan Allah. Ada penafsir yang mengatakan, oh ini karena Bani Korah ada di dalam pembuangan. Dan seterusnya. Tetapi saudara perhatikan perasaan keterpisahan ini. Keterpisahan dengan Tuhan. Kita tidak bisa merasakan Tuhan itu dekat dengan kita. Ternyata bukanlah sebuah perasaan yang sepele, saudara. John Calvin atau Yohanes Calvin di dalam tafsirannya, dia mengatakan demikian. Pemazmur tidak sedang mengeluhkan masalah atau penderitaannya. Tetapi karena ia merasa terhalang dari persekutuan dengan Allah. Dan itu lebih pahit baginya dari segala penderitaan yang lain. Ternyata terpisah dengan Tuhan, tidak bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan, itu adalah satu hal yang sangat menyiksa. Sangat tidak menyenangkan, saudara. Ketika Allah terasa jauh, bukan hanya emosi yang terganggu, tetapi seluruh hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Itulah yang dialami oleh pemazmur. Dan bagi pemazmur, saudara, yang ia rindukan, bukan keadaannya atau kondisinya berubah menjadi lebih baik.
Bukan berbicara tentang ia mengalami kelegaan secara emosi. Bukan pula ia menantikan berkat-berkat Tuhan datang pada hidupnya. Tidak, saudara. Yang ia nantikan adalah Allah sendiri. Karena bagi pemazmur, Allah itu bukan sekedar tambahan dalam hidup. Bukan seperti aksesoris tambahan atau solusi sementara. Allah adalah sumber dari hidupnya. Saudara, disinilah saudara Mazmur ini juga berbicara kepada kita, mengkoreksi hati kita akan kecenderungan-kecenderungan yang mungkin ada di dalam hati kita. Betapa saudara kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Kita seringkali datang kepada Tuhan bukan karena kita mau Tuhan. Bukan karena kita menginginkan Tuhan. Kita seringkali datang kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita sedang mengincar berkatnya Tuhan. Kita sedang mengincar keinginan kita dikabulkan, diberikan oleh Tuhan. Seringkali kita datang kepada Tuhan bukan karena kita ingin Tuhan. Tapi sekali lagi berbicara tentang bagaimana keinginan saya. Apa yang saya mau, saya dapatkan. Saudara, pemazmur ingin mengkoreksi hati kita yang seperti itu. Benarkah kita menginginkan Tuhan jauh melampaui apapun? Atau kita menganggap Tuhan hanya sarana untuk saya mendapatkan apa yang saya inginkan? Dan pemazmur juga mengkoreksi hati kita. Kalau kita melihat saudara kita hidup di tengah dunia yang menawarkan begitu banyak hal. Begitu banyak iming-iming yang diberikan kepada kita. Seolah-olah semuanya itu bisa membuat kita merasa senang. Kita bisa mendapatkan kepuasan. Oh saudara, kita perlu mengingat apa yang dikatakan oleh seorang teolog yang bernama C.S. Lewis ini. C.S. Lewis pernah mengatakan atau menuliskan di dalam bukunya satu kalimat ini, saudara. Jika uang dan kekuasaan dan kesuksesan dan seks dan semua itu tidak memberikan ketenangan dalam hati kita, maka penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa kita, engkau dan saya, kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dunia tawarkan. Sebab pemazmur ingin mengkoreksi kita, arah hati kita. Dan rasa haus rohani, saudara, seringkali muncul dalam bentuk-bentuk yang tidak kita sadari. Kita bisa merasakan kekosongan hati kita. Yang meskipun kita sudah berjuang, kita melakukan ini dan itu, kekosongan itu tidak pernah terisi. Ataupun kita terus mengalami kehausan itu. Seperti pemazmur, kita bisa kehilangan kesadaran akan hadirat Allah. Oh saudara, mungkin ketika kita merenungkan hal ini kita bisa berkata, aku tidak seperti itu kok. Benar, sampai detik ini aku tidak pernah mengalami yang seperti itu. Saudara, saya percaya pada satu titik nantinya kita akan sampai pada perasaan seperti ini. Kita kembali akan merenungkan akan hidup kita. Kita akan kembali melihat pengejaran-pengejaran yang sudah kita lakukan di dalam hidup kita. Nah, saudara, di sini kita melihat kehausan ini sesungguhnya bukanlah kegagalan iman kita. Kehausan akan Allah sesungguhnya adalah anugerah Allah. Di mana Allah memakainya untuk menarik kita kembali kepada dirinya. Menyadarkan kita bahwa kita ini butuh Tuhan. Saudara, Allah bisa saja membiarkan kita merasa kering. Supaya kita sadar bahwa tidak ada yang bisa memuaskan hidup kita selain daripada Tuhan. Karena itu saudara, jangan kita mengabaikan kehausan jiwa kita. Jangan kita akhirnya merasa, aku baik-baik saja. Ataupun kita langsung menggantinya dengan kesibukan, mengisinya dengan begitu banyak pencapaian-pencapaian, atau bahkan mengisinya dengan aktivitas rohani.
Sudah saatnya kita perlu belajar untuk bertanya dengan jujur. Sesungguhnya apa yang saya rindukan? Sesungguhnya apa yang saya rindukan dalam kehidupan ini? Kehausan jiwa, kehausan hati kita itu bukan musuh iman. Melainkan anugerah, alarm anugerah yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita. Dan Tuhan nyalakan alarm itu, seakan-akan Tuhan ingin berbicara kepada engkau dan saya. Tuhan itu berkata, aku tidak melepaskan engkau. Aku tidak membiarkan engkau. Dan di sini kita melihat, saudara, ini adalah anugerah yang besar buat kita. Ketika kita merasakan kekeringan, kehausan dalam hati kita. Aku sudah berdoa, aku sudah baca Alkitab, aku sudah melayani, aku sudah ikut persekutuan. Tapi kenapa aku selalu merasa kering? Saudara, ini bukan kegagalan iman kita. Melainkan ini adalah alarm anugerah yang Tuhan nyatakan untuk menyadarkan kita, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang tidak berdiri jauh di sana, hanya menunggu kita merasakan kita haus. Tidak, saudara, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang mau melangkah, mendekat, mencari kita, merengkuh hidup kita, membawa kita kembali ke hadirat. Dengan demikian, saudara, engkau dan saya, saudara, kita menemukan pengharapan yang sejati itu. Kekeringan itu adalah alarm anugerah buat kita. Saudara, Mazmur ini tidak sedang mempermalukan jiwa yang haus, hati yang haus itu. Tetapi justru ia ingin menuntun kita kembali kepada Allah. Oleh karena itu, saudara, jiwa yang haus hendaklah mencari Allah. Kita lihat yang kedua, saudara. Mazmur juga menunjukkan kepada kita, tidak hanya jiwa yang haus, tetapi juga jiwa yang gelisah. Kehausan itu melahirkan kegelisahan. Dan ketika kita merasa gelisah, kita diundang untuk apa, saudara? Tetap berseru kepada Allah. Saudara, setelah mengakui bahwa jiwanya haus akan Allah, pemazmur ingin mengajak kita untuk melihat kondisi jiwanya lebih dalam lagi. Yaitu apa, saudara? Ia merasakan kegelisahan dan tekanan yang sangat berat. Oleh sebab itu kalau kita melihat di ayat yang ke-7, pemazmur itu mengatakan jiwaku tertekan dalam diriku. Nah, saudara, sama halnya dengan kehausan. Kegelisahan kita bukan selalu itu merupakan tanda bahwa kita kurang iman. Tidak, saudara. Tetapi itu adalah tanda bahwa jiwa kita, ketika kita merasakan kegelisahan itu tanda bahwa kita sedang mencari rumah sejati kita. Di mana rumah sejati kita? Apakah di dunia ini? Saudara, W. Tozer dalam bukunya, dia menuliskan kalimat ini. Kegelisahan besar dalam hidup kita disebabkan bukan karena hidup kita kurang aman, kurang nyaman. Bukan kita tidak mendapatkan status yang kita inginkan. Tidak, saudara. Kegelisahan besar dalam hidup kita disebabkan karena kita berada jauh dari hadirat Tuhan. Saudara, ini yang menjadi masalahnya, masalah kegelisahan kita. Tapi sayangnya, saudara, kita seringkali salah mendiagnosa kegelisahan dari jiwa kita. Seringkali ketika kita merasa hati kita gelisah, kita berpikir, oh itu artinya saya lagi lelah. Saya lagi stres, tuntutan pekerjaan, ya, masalah relasi, suami istri, mungkin orang tua dengan anak, antar saudara. Oh, saya lagi capek, kenapa sakit gak sembuh-sembuh? Sudah tidak, saudara. Kegelisahan kita adalah jeritan dari jiwa kita yang kehilangan pusatnya. Kegelisahan kita sesungguhnya mengingatkan kita betapa rapuhnya hidup kita kalau kita jauh daripada Allah. Dan kegelisahan itu akan semakin berat. Kita bisa melihat kegelisahan itu akan semakin menjadi tekanan yang begitu berat. Ketika hidup itu, saudara, mendapatkan masalah pergumulan yang datang bertubi-tubi.
Saudara bisa melihat pemazmur mengatakan samudra raya berpanggil-panggilan, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Gambaran ini menunjukkan penderitaan yang datang di dalam hidup pemazmur yang datang bertubi-tubi. Ia ditekan dari segala arah. Dan di tengah kondisi semacam itu, ia juga menemukan tantangan yang lain. Yaitu apa, saudara? Orang-orang yang berkata, yang mempertanyakan, di mana Allahmu? Saudara, ini bukan merupakan ejekan biasa, melainkan ini adalah serangan terhadap imannya. Seolah-olah saudara penderitaan atau keterasingan yang dialami oleh sang pemazmur itu merupakan tanda Allah sedang meninggalkan hidupnya. Allah sudah meninggalkan hidupnya. Saudara sekalian kasih Tuhan, pertanyaan ini atau keadaan ini, gambaran ini, bukankah saudara ini sangat dekat dengan hidup kita? Mungkin ada saudara dari antara kita mengalami masalah yang datang silih berganti. Atau saudara, satu belum selesai, muncul lagi yang baru. Kita sakit, satu sakit ini belum sembuh, tapi dokter menambahkan, kamu juga sakit ini loh. Kita sedang merintis usaha. Kita sedang memperjuangkan kehidupan kita. Belum berjalan. Ada begitu banyak masalah yang harus dialami. Saudara, gambaran ini bukanlah gambaran yang hanya dialami oleh pemazmur. Tapi juga dekat dengan hidup kita. Di mana saudara ketika kita ada di posisi yang seperti ini. Mungkin kita juga berkata, mungkin kita juga menyimpan begitu banyak pertanyaan. Kita bertanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa hidupku seperti ini? Saudara, tekanan ini, kegelisahan ini, saudara bukan hanya membuat kita merasa lelah. Disinilah kita perlu waspada, saudara. Tidak hanya membuat kita lelah, tetapi kegelisahan itu bisa melemahkan iman kita kepada Allah. Saudara sekalian kasih Tuhan, meskipun hal ini tidak selalu akan selesai. Dan itulah yang dialami oleh pemazmur. Di ayat yang ke-10 ia pun juga bertanya kepada Tuhan. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Masalah yang kita hadapi mungkin saja tidak langsung selesai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Situasi memang tidak mudah untuk berubah. Tekanan memang belum berhenti. Tetapi saudara, kita bisa belajar seperti pemazmur. Ia tidak lagi fokus kepada masalah. Ia tidak hanya melihat masalah sebagai yang terutama di dalam hidupnya. Tapi saudara, kita belajar dari pemazmur untuk apa saudara? Ia merubah fokus dari hidupnya. Ia mencoba untuk mengatasi kegelisahan. Yaitu dengan apa saudara? Ia berseru kepada Allah. Ia mengingat Allah. Dan terlebih penting adalah sang pemazmur tidak lari. Tidak menjauh dari Tuhan. Melainkan ia tetap datang kepada Tuhan. Saudara, inilah yang perlu kita belajar. Kita pelajari. Hidup kita tidak ideal. Hidup kita mungkin saja akan mengalami begitu banyak ketidakidealan itu. Tetapi inilah yang terpenting. Yang kita perlu belajar seperti pemazmur. Kita perlu arahkan fokus kita. Kembali berseru, mengingat, dan kita tidak lari kepada Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, ini bukan optimisme kosong saya rasa. Tetapi ini adalah iman. Iman yang sedang belajar berdiri di tengah badai. Saudara, jiwa yang gelisah tidak dipanggil untuk berpura-pura tenang. Saudara, Allah juga tidak mau kita berpura-pura sok rohani.
sok kuat. Saya rasa Allah tidak ingin kita seperti ini. Atau saudara, saya percaya Allah itu tidak marah kok dengan kita. Kalau kita datang dengan begitu banyak pertanyaan, kenapa begini Tuhan, kenapa begitu Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak marah kepada kita kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang kecewa. Dengan hati yang penuh protes, tanda tanya, marah sama Tuhan. Saya rasa Tuhan tidak menolak kita karena itu. Justru kita dipanggil untuk apa, saudara? Untuk tetap berseru kepada Tuhan. Jiwa yang gelisah terus dipanggil untuk apa? Berseru kepada-Nya. Ini adalah iman yang dewasa, saya kira. Iman yang dewasa adalah iman yang berani jujur di hadapan Allah. Meskipun saudara kita tahu, beriman itu tidak selalu artinya kita punya jawaban atas setiap persoalan, pertanyaan yang mungkin tersimpan dalam hati kita. Tetapi saudara, kita tetap sedia, kita tetap mau, kita berani, tetap berani untuk datang kepada Allah. Saudara, ini merupakan tanda kita punya iman yang dewasa. Kita tidak fokus pada masalah. Kita tidak lari dari hadapan Allah. Tapi kita tetap mau berseru kepada Allah. Ini adalah tanda kita punya iman yang dewasa. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, iman yang dewasa ini. Iman yang berseru kepada Tuhan ini. Mengajak kita untuk apa, saudara? Untuk melihat bahwa jiwa yang tertekan, ayo kita bawa untuk tetap berharap kepada Allah. Yang ketiga, saudara. Saudara, di tengah kehausan yang belum terpuaskan, kegelisahan yang belum mereda, pertanyaan yang belum terjawab, saudara, pemazmur tidak lari dari Tuhan. Melainkan ia bersama dengan Tuhan, bertanya kepada hatinya, kepada jiwanya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Dan perhatikan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Berharaplah kepada Allah. Jiwa yang tertekan itu diundang untuk berharap kepada Allah. Saudara, ini bukan sebuah kalimat refleksi supaya hati pemazmur itu tenang, ayem begitu ya. Bukan. Melainkan ini adalah tindakan iman dari sang pemazmur. Ia mengarahkan hatinya kepada Allah. Ia mengajar jiwanya untuk fokus kembali kepada Allah. Saudara, jiwa yang tertekan itu perlu kita ajar, perlu kita arahkan. Jangan dibiarkan untuk menjadi arah hidup kita. Ia yang menentukan arah hidup kita. Melainkan jiwa itu harus dituntun untuk kembali berharap kepada Allah. Lebih jauh lagi, saudara, dasar pengharapan pemazmur kalau kita melihat apa yang menjadi sumber pengharapannya. Ternyata bukanlah perubahan situasi yang dihadapi, yang ia alami. Tekanan hidupnya belum berhenti, pertanyaannya belum terjawab. Tetapi saudara, pemazmur berkata, sebab aku bersyukur, aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya saudara, sang pemazmur berharap bukan karena keadaannya sudah membaik, melainkan karena ia punya Allah yang setia. Saudara sekalian kasih Tuhan. Dan ini merupakan keputusan yang diambil oleh sang pemazmur. Ini adalah tindakan iman. Saudara, Mazmur 42 tidak hanya jujur menunjukkan keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Keterbatasan kita sebagai manusia. Tetapi saudara, Mazmur ini juga menunjukkan kemana kita harus berharap. Pada siapa kita harus berharap. Saudara, kita perlu belajar seperti pemazmur. Pemazmur pada akhirnya belajar untuk menantikan pemulihan secara penuh dari Allah. Sebabnya saudara, ia mengarahkan hatinya berharap kepada Allah. Saudara sekalian kasih Tuhan, mungkin sampai di sini kita bertanya, itu kan pemazmur, itu dulu. Lalu bagaimana dengan saya saat ini?
Ya saya sih perlu belajar seperti pemazmur. Tapi bagaimana? Nah saudara, disinilah saya ingin mengajak kita melihat koneksi Injil. Bagaimana Injil itu menjadi jawaban atas longing kita, atas kerinduan kita, kehausan, kegelisahan, tertekannya hidup kita. Saudara sekalian kasih Tuhan, apa yang dialami oleh pemazmur, sesungguhnya itulah yang digenapi oleh Injil Tuhan bagi kita. Mungkin ada dari antara kita. Kalau banyak saya belum tentu tahu berapa banyak, tapi mungkin saja ada di antara kita. Yang ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, kita berdoa dengan penuh pertanyaan. Atau ketika kita berdoa kepada Tuhan, pada saat kita berdoa ada dalam hati kita suara, apa benar Tuhan mendengar? Apa benar Tuhan mau menolong? Hati kita berkecamuk. Hati kita gelisah. Saudara sekalian kasih Tuhan. Inilah anugerah buat kita. Inilah koneksi Injil untuk kita. Saudara, di salib itu, kita melihat bahwa kita punya Allah. Kita bersama Allah. Yang tidak hanya menciptakan kita. Yang tidak hanya memelihara hidup kita. Tetapi lebih jauh lagi. Melalui salib itu saudara kita bisa melihat Allah yang kita imani. Adalah Allah yang mengerti hidup kita dengan betul-betul, dengan seutuhnya. Kehausan kita, kegelisahan kita, perasaan kita terasing, perasaan kita terasa jauh dari Tuhan. Saudara, itu bukanlah perasaan yang Allah tidak pahami. Di salib itu saudara, Yesus merasakannya bersama dengan kita. Ia mengerti apa yang menjadi pergumulan kita, kehausan kita yang terdalam, keterasingan kita yang paling gelap. Bukankah di salib itu saudara kita melihat Yesus juga berseru, aku haus. Dan tidak berhenti sampai di sana, Tuhan juga berseru, Kristus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang kita imani, Kristus yang kita imani, adalah Allah, adalah Tuhan yang mengerti kita dengan sesungguhnya, mengerti kita dengan seutuhnya. Ia tidak hanya Allah yang berdiri jauh di atas surga sana, menantikan kita kembali, oh sudah waktunya kembali. Tidak saudara, tetapi saudara, Allah yang kita imani adalah Allah yang mencari kita. Allah yang rela menyerahkan nyawanya. Ia rela menderita. Untuk apa saudara? Untuk merengkuh hidup kita. Sehingga saudara kita bisa menemukan bahwa di dalam hidup ini kita punya dasar pengharapan yang sejati. Dasar pengharapan kita bukan berbicara tentang keadaan hidupku bertambah lebih baik. Kita menemukannya di dalam dunia ini. Tidak, tapi Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat bahwa Ia sendirilah yang menjadi dasar pengharapan itu. Kenapa? Karena Ia turut merasakannya bersama dengan kita. Ia tahu kita, Ia kenal apa yang menjadi pergumulan kita. Sehingga ketika kita berdoa dengan berat, mungkin kita hanya diam, kita tidak mungkin bisa berkata apa-apa lagi di hadapan Tuhan. Tuhan tetap tahu apa yang menjadi kehausan kita, kegelisahan kita, bagaimana tekanan yang kita hadapi. Dan sekali lagi saudara, ini bukanlah berbicara tentang jiwa kita yang stabil. Kita tidak berharap dengan jiwa kita yang stabil. Tetapi didasarkan pada karya Kristus yang memberikan kita hadiratnya. Dan di sini kita bisa melihat, kita mau belajar ketika jiwa kita tertekan. Berbicaralah kepadanya, arahkanlah pengharapanmu kepada Kristus. Jangan tunggu sampai perasaanmu menjadi lebih baik, menjadi pulih. Baru berharap kepada Tuhan. Saudara, longing kita bukanlah kegagalan iman kita, melainkan itu adalah undangan Injil untuk kita kembali berharap, untuk kita kembali mendekat kepada Allah. Saudara sekalian kasih Tuhan,
melalui Mazmur ini, kembali kita diajar satu perjalanan iman yang jujur dan utuh. Hidup kita bisa tidak ideal, kondisi kita bisa tidak ideal, tetapi kita tetap diajak untuk mencari Allah. Jiwa yang haus itu diajak untuk mencari Allah. Jiwa yang gelisah itu dipanggil untuk berseru kepada Allah. Jiwa yang tertekan itu dituntun untuk kembali berharap kepada Allah. Dan semuanya ini bukan penentunya adalah karena kita yang berhasil, tetapi karena Allah yang menjadi Allah kita yang setia. Longing kita tidak sia-sia, karena Allah adalah tujuan dari kerinduan itu sendiri. Allah ingin merengkuh hidupmu. Allah ingin mendekat dalam hidupmu.